Kan mau nanya, kalau memang cari rezeki itu wajib, cari nafkah itu wajib, berarti orang yang main-main dan tiduran itu gimana? Kalau cari nafkah itu emang hukumnya wajib, cuman kita harus ketahui bahwa nafkah itu ada lahiriah dan nafkah batiniah. Ada dua berarti ya? Ada dua yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nafkah batiniah itu yang disebut sebagai ketika kita mencari ya wajib hukumnya mutlak. Karena nafkah batiniah ini mengandung dua hal atau dua unsur yang harus diberikan makan, ya kan? Yaitu ada ruh dengan ada akal. Manusia itu tercipta dari tiga unsur, ada ruh, akal, dan jasad. Nah, nafkah batinnya ini adalah ruh dan akalnya. Maka dua, ya kan, yang harus kita berikan makan. Makanya hukumnya wajib, ya kan? Nggak ada sunnahnya, wajib. Berbeda dengan nafkah lahiriah, nafkah jasadnya itu tergantung, bisa wajib, bisa sunnah, bisa juga mubah. Ya. Nafkah jasad itu bisa wajib tatkala di dalam rumah sudah ada kebutuhan pokok untuk memenuhi perut anak istri dalam satu hari itu. Maka hukumnya ketika mencari nafkah itu ya sunnah, tapi menjadi wajib ketika di dalam rumah tidak ada kebutuhan untuk makan dan minum. Apa yang dimakan, tidak ada yang dimakan sama sekali, maka hukumnya jadi wajib. Besok makan apa lah ya? Iya. Tapi kalau misalkan sudah ada entah itu 1 kilo beras ataupun ibaratnya maka hukumnya sunnah. Nah, pekerja itu hanya sekedar mencari pundi-pundi pahala. Bisa juga mubah. Kalau misalkan di rumah kita sudah memiliki stok makanan untuk dalam jangka waktu 1 bulan umpama. Ya, kalau misalkan kita bekerja berarti kan tujuannya untuk mengumpulkan atau ibaratnya mempersiapkan. Sedangkan di dalamnya sudah ada kebutuhan pokoknya untuk mencukupi jasadnya, perut anak dan istri dalam jangka 1 bulan. Makanya ketika mencari ya hukumnya bisa mubah, boleh-boleh saja. Nah, gimana hukum orang yang bermegah-megahan? Nah, nanti kan di situ ada 3 bagian atau 3 kelompok orang yang menggunakan hartanya kan. Ketika ibadah yang pertama, kelompok yang pertama, ketika dia bekerja mencari nafkah, kemudian sebagiannya dia sudah mencukupi kebutuhan pokoknya anak istrinya, dan sisanya itu dia keluarkan untuk poya-poya, untuk kesenangan hawa nafsunya, maka ini adalah salah satu kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Nah, itu kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, dia bekerja mencari nafkah, kemudian mendapatkan hasil. Sebagian hasilnya sudah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, anak istrinya, dan sisanya dia hanya sekedar dikumpulkan, ditumpuk, dihitung-hitung, tidak dikeluarkan untuk kebaikan, tidak pula dikeluarkan untuk keburukan. Maka kelompok yang kedua ini akan masuk ke dalam neraka hutama, allazi jama'a mala wa addada. Dia itu selalu menumpuk hartanya, kemudian menghitung-hitungnya. Kemudian kala sekali-kali tidak mereka mengira bahwasanya hartanya itu dapat menyelamatkan, dapat kekal hidup di dunia, ternyata tidak. Dialah orang yang akan dimasukkan ke neraka. Berbeda dengan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini dia bekerja
sebagian hasilnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebagian lagi lebihnya ia keluarkan untuk fisabilillah, ia infakkan, ia sedekahkan, kemudian ia keluarkan untuk kepentingan agama. Maka inilah kelompok ketiga yang mendapatkan keselamatan. Jadi dari 3 kelompok ini hanya satu yang selamat, yaitu kelompok yang 3. Dia bekerja sebagian untuk kebutuhan pokok rumah tangganya, sisanya itu ia keluarkan untuk fisabilillah, untuk wajisku, wakaf, zakat, infak, sedekah, kurban, tanpa ia sisakan untuk poya-poya, tanpa ia sisakan untuk kesenangan hawa nafsunya. Jadi sisanya semuanya dikeluarkan untuk sesuatu hal yang baik di jalan Allah. Sodakohnya Umar berarti. Ya, kayak misalkan membantu fakir miskin, ibaratnya membantu anak yatim dan lain sebagainya. Dia tidak memikirkan untuk hawa nafsunya atau kesenangan pribadinya atau kesenangan istri atau anaknya. Kalau untuk istri dan anaknya hanya sekedar kebutuhan pokok sehari-harinya saja. Maka kelompok ketiga inilah yang akan menjadi kelompok orang-orang yang selamat.